Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bangga pada sejarah kita, tapi kemudian sadar, ada begitu banyak kisah luar biasa yang luput dari buku pelajaran? Bayangkan, di saat bangsa-bangsa Eropa masih saling curiga dan takut pada bayang-bayang penjajahan, sebuah kerajaan dari ujung barat Nusantara justru berdiri tegak dan berkata, "Kami percaya pada kemerdekaan kalian." Ini bukan fiksi. Ini kisah nyata Kesultanan Aceh, dan keberaniannya mengukir jejak diplomasi dunia dari tanah rencong ke jantung Eropa. Tapi sebelum kita mulai petualangan ini, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari kami. Tahukah kamu bahwa Kesultanan Aceh pernah mencatatkan sejarah besar yang jarang diketahui banyak orang? Di tahun 1602, jauh sebelum Indonesia merdeka, Kesultanan Aceh menjadi negara berdaulat pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Ini bukan cuma sekadar catatan sejarah, tapi simbol betapa kuatnya hubungan diplomatik yang pernah terjalin antara Aceh dan Belanda kala itu. Uniknya, bukti dari peristiwa bersejarah ini diabadikan ratusan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1978. Sebuah surat kabar Belanda bernama Provinciaalse Zeeuwcourant melaporkan adanya sebuah upacara khidmat di kota Middelburg. Upacara tersebut diadakan untuk meresmikan monumen kenangan bagi seorang tokoh penting, Tengku Abdul Hamid, duta dari Kesultanan Aceh Darussalam, yang wafat di Belanda pada tanggal 10 Agustus 1602. Upacara ini tidak main-main, karena dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari pejabat sipil dan militer Belanda, hingga perwakilan dari Indonesia dan Aceh. Ada Drs Garnawan Dharma Putra selaku Wakil Duta Besar RI untuk Belanda, dan dari Aceh hadir pula Drs Teku Iskandar, Abu Bakar, serta Dr. Teku Hasan Ubid. Yang membuat momen ini semakin bersejarah, hadir pula Pangeran Bernhard, suami dari Ratu Juliana, bersama tokoh-tokoh terhormat lainnya seperti Drs A.J. Piekar, Legend F. Van der Veen atau Ketua Stichting Peutjut Fond, Komisaris Van de Koningin Dr. C. Boetienne, dan Wali Kota Middelburg Drs. P.A. Wolters. Cerita ini bukan hanya tentang sebuah monumen atau perwakilan diplomatik, tapi tentang bagaimana jejak Kesultanan Aceh telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah hubungan antar bangsa. Sebuah kisah yang patut kita kenang dan banggakan. Ketika kita mendengar tentang monumen di Belanda, pikiran kita mungkin langsung melayang ke bangunan bersejarah khas Eropa. Tapi tahukah kamu, ada sebuah monumen di Middelburg, Belanda, yang menjadi bukti nyata betapa pentingnya peran bangsa Indonesia, khususnya Kesultanan Aceh, dalam sejarah dunia. Monumen ini bukan sekadar batu bertulis nama. Ia adalah penghormatan untuk Tengku Abdul Hamid, duta dari Kesultanan Aceh Darussalam yang wafat di tanah Belanda pada 1602. Tapi lebih dari itu, monumen ini menyimpan pesan besar, bahwa Kesultanan Aceh adalah mata rantai pertama dalam sejarah pembentukan perwakilan Indonesia di luar negeri, terutama di Eropa. Cerita ini tak bisa dilepaskan dari gejolak politik Eropa akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Saat itu, Belanda tengah berjuang mati-matian membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan Spanyol. Di tengah konflik panjang itu, Pangeran Maurice memproklamirkan lahirnya Republik Belanda, negara baru yang merdeka dan berdaulat. Namun, situasi tak semudah itu. Negara-negara Eropa lainnya enggan mengakui kemerdekaan Belanda karena takut pada dominasi Spanyol, yang kala itu merupakan kekuatan imperialis terbesar. Dalam kondisi tersebut, Pangeran Maurice pun menoleh ke arah timur, Asia. Ia mengirim surat kepada Sultan Aceh, menjalin komunikasi dan mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan besar di Asia. Disinilah peran Aceh sangat vital. Tidak hanya menyambut baik permintaan tersebut, Kesultanan Aceh bahkan menjadi negara berdaulat pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Belanda dari Spanyol. Bayangkan, di saat negara-negara Eropa sendiri masih ragu dan takut, Aceh justru tampil berani mengambil posisi dan memberikan legitimasi pada lahirnya sebuah bangsa baru. Ini bukan hanya bukti kedekatan diplomatik, tapi juga refleksi dari kebesaran dan pengaruh Kesultanan Aceh di panggung internasional.
Dan hingga kini, monumen di Middelburg itu berdiri sebagai pengingat bahwa peran bangsa Indonesia dalam sejarah dunia jauh lebih besar dari yang sering kita kira. Sebuah jejak diplomatik yang membanggakan, yang patut kita kenang, ceritakan, dan wariskan. Ketika bangsa-bangsa Eropa masih sibuk berebut pengaruh di Asia, ada satu negara baru di Eropa yang mengambil langkah berani, Republik Belanda. Negara ini baru saja memproklamirkan kemerdekaannya dari Spanyol dan tahu betul, untuk bisa bertahan sebagai negara merdeka, mereka butuh dukungan dari luar. Tapi bukan dari negara Eropa lainnya, yang saat itu takut terhadap kekuasaan Spanyol, melainkan dari timur jauh, Asia. Pilihan mereka jatuh pada Kesultanan Aceh Darussalam. Ya, Aceh. Sebuah kerajaan yang sudah dikenal luas sebagai salah satu kekuatan maritim dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara saat itu. Maka, demi membuka hubungan diplomatik dan menjalin persahabatan, Pangeran Maurice, pemimpin Republik Belanda, mengirimkan sebuah delegasi penting ke Aceh. Delegasi ini dipimpin oleh dua tokoh utama, Komisaris Negara Gerard de Rooy dan Laksamana Laurens Bicker. Mereka berlayar dengan 4 kapal besar, Zeelandia, Middelburg, Langhebrake, dan De Sonne. Perjalanan mereka dimulai pada 29 Januari 1601, dan setelah lebih dari 7 bulan mengarungi samudra, mereka tiba di Aceh pada 23 Agustus 1601. Yang mereka bawa bukan sekadar barang dagangan atau misi dagang biasa, tapi juga sepucuk surat penting dari Pangeran Maurice. Dalam surat itu, Pangeran Maurice mengungkapkan niat baik Republik Belanda untuk menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Berikut inti dari isi surat tersebut. Pada tahun 1598, 2 kapal dagang dari negeri kami telah berlayar ke Hindia Timur. Kami mendapat kabar bahwa saat tiba di kerajaan yang mulia, mereka disambut dengan penuh kebaikan dan pelayanan yang luar biasa. Kami sangat menghargai betapa ramahnya sambutan yang diberikan, dan betapa jujurnya hubungan dagang yang terjalin sesuai dengan peraturan yang berlaku di negeri yang mulia. Surat ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan Belanda terhadap Kesultanan Aceh, dan betapa pentingnya peran Aceh dalam jaringan diplomatik dan perdagangan global pada masa itu. Kisah ini menegaskan bahwa Aceh bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tapi juga bagian penting dari sejarah dunia. Dan hubungan diplomatik inilah yang menjadi fondasi awal bagi interaksi Indonesia dengan Eropa, bahkan sebelum konsep Indonesia itu sendiri lahir. Namun, hubungan yang sedang hangat-hangatnya terjalin antara Republik Belanda dan Kesultanan Aceh rupanya tak berjalan mulus begitu saja. Seperti yang kerap terjadi dalam sejarah, selalu ada pihak ketiga yang merasa terganggu dengan kedekatan dua kekuatan besar ini. Adalah orang-orang Portugis, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol, musuh utama Belanda, yang merasa cemas. Mereka tahu, jika hubungan Aceh dan Belanda semakin kuat, maka pengaruh Portugis di wilayah Asia Tenggara akan melemah. Maka mulailah mereka menyebarkan kabar bohong kepada Sultan Aceh. Dalam hasutan mereka, para saudagar Belanda yang datang ke Aceh digambarkan bukan sebagai mitra dagang, tapi sebagai bajak laut. Mereka menuduh bahwa misi dagang yang dibawa hanyalah kedok, dan bahwa kapal-kapal Belanda datang untuk merampas kekuasaan Kesultanan Aceh. Sayangnya, informasi yang menyesatkan ini sempat mempengaruhi pihak kesultanan. Sultan pun akhirnya memerintahkan penangkapan terhadap Frederik de Houtman, nahkoda salah satu kapal Belanda, beserta beberapa awak kapalnya. Mereka ditahan dan mengalami penderitaan di tanah yang sebelumnya mereka harapkan menjadi mitra. Mendengar kabar ini, Pangeran Maurice menulis kembali dalam suratnya kepada Sultan Aceh. Dengan penuh hormat, ia tidak hanya menjelaskan bahwa tuduhan Portugis itu dusta belaka, tapi juga menyampaikan permohonan yang menyentuh hati. Dengan penuh harap akan kemurahan hati dan belas kasih yang mulia terhadap para tahanan tersebut, kami memohon agar mereka diberi perlakuan yang layak, sebagaimana halnya dengan tamu-tamu lain yang datang secara damai ke kerajaan yang mulia. Dan jika berkenan, kiranya Yang Mulia berkenan membebaskan mereka agar mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Permohonan ini bukan hanya soal pembebasan tahanan, tapi juga merupakan momen penting dalam diplomasi kemanusiaan. Sebuah pengakuan bahwa di balik kerasnya politik global, masih ada ruang untuk belas kasih,
keadilan, dan kehormatan antar bangsa. Dalam lanjutan suratnya yang panjang dan penuh hormat kepada Sultan Aceh, Pangeran Maurits membuka lebih dalam kondisi sulit yang tengah dihadapi oleh bangsanya. Ia menceritakan bahwa Portugis, yang saat itu menjadi bagian dari kerajaan Spanyol, bukan hanya menyebarkan fitnah, tapi juga telah secara langsung melancarkan peperangan terhadap Kesultanan Aceh atas perintah Raja Spanyol. Tujuan mereka sangat jelas, merebut tanah Aceh, menaklukkan rakyatnya, dan menjadikan mereka budak, sebuah pola yang, menurut Pangeran Maurits, telah dilakukan oleh penjajah Spanyol selama lebih dari 3 dekade di tanah Belanda. Namun, dalam surat itu pula ia menegaskan dengan lantang bahwa rakyat Belanda tidak tinggal diam. Kami telah mengangkat senjata melawan penjajahan itu, tulis Maurits, dan kami tidak akan berhenti sampai kemerdekaan benar-benar kami raih. Dengan semangat itu, ia memohon kepada Sultan Aceh agar tidak mempercayai ucapan para Portugis yang penuh tipu daya, serta meminta agar Kesultanan tidak lagi mencurigai niat kedatangan rakyat Belanda ke Aceh. Sebagai bukti itikat baik dan keinginan kuat untuk menjalin hubungan yang setara dan saling menghormati, Pangeran Maurits mengirimkan delegasi khusus. Delegasi ini terdiri dari orang-orang terpilih, 4 nahkoda, Cornelis Bastia Anse, Jan Toneman, Matis Antonise, dan Cornelis Adria Anse, serta 4 komisaris yang memiliki kuasa penuh, yakni Gerald Ray, Lawrence Bicker, Jan Jacobs, dan Nicolas van der Lee. Mereka berlayar dengan 4 kapal besar, membawa amanat dan surat persahabatan dari kepala negara mereka. Tujuan utama mereka bukan hanya membuka jalur dagang, tetapi juga mengadakan perundingan langsung dengan Sultan Aceh. Dalam pertemuan tersebut, mereka siap mendengarkan dan menawarkan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Kesultanan Aceh dalam menghadapi ancaman musuh, khususnya dari Portugis dan sekutunya. Surat ini adalah lebih dari sekadar dokumen diplomatik. Ia adalah bukti nyata dari sebuah relasi yang dibangun atas dasar kepercayaan, kesamaan perjuangan, dan harapan akan dunia yang lebih adil, tanpa penindasan. Dan disinilah, Aceh dan Belanda berdiri berdampingan, dua bangsa dari belahan dunia yang berbeda, tapi dipersatukan oleh semangat melawan penjajahan. Dan seperti dalam tradisi diplomasi pada masa itu, Pangeran Maurits tak hanya mengirim surat dan utusan. Ia juga melengkapi misinya dengan bingkisan-bingkisan khas sebagai bentuk penghormatan dan ketulusan. Dalam suratnya, ia menulis dengan penuh harap bahwa hadiah-hadiah itu akan diterima dengan hangat oleh Yang Mulia Sultan Aceh, sebagai simbol dari keinginan tulus untuk membangun persahabatan abadi antara dua kerajaan. Beta mendoakan kepada Tuhan, tulisnya, agar Yang Mulia dan kerajaannya bertambah luas sesuai dengan keinginannya. Surat tersebut diakhiri dengan penuh takzim dan hormat, bertanggal 11 Desember 1600 di Den Haag, Belanda, dan ditandatangani langsung oleh Maurice de Nassau, pemimpin Republik Belanda kala itu. Penutupnya pun penuh kerendahan hati, tangan yang dicium oleh hambanya. Respons dari Aceh tak kalah berkelas dan strategis. Sultan Alaidin Riayat Shah Saidil Mukamil, yang memimpin Kesultanan Aceh antara tahun 1589 hingga 1604 Masehi, membawa isi surat ini ke hadapan Dewan Kerajaan. Dalam sidang yang penuh kehormatan itu, para penasehat dan bangsawan membahasnya dengan seksama. Keputusan yang mereka ambil akan mengukir sejarah besar dalam hubungan diplomatik antara Timur dan Barat. Hasilnya luar biasa dan progresif untuk zamannya. 1. Kesultanan Aceh menerima dengan baik keinginan Pangeran Maurice untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Republik Belanda. 2. Aceh secara resmi mengakui Republik Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat, langkah berani yang bahkan belum diambil oleh sebagian besar negara Eropa saat itu. 3. Sebagai bentuk penghargaan dan itikat baik, Kesultanan Aceh memutuskan untuk mengirimkan delegasi balasan ke Belanda. Dan inilah momen bersejarah itu dimulai, pengiriman Duta Kesultanan Aceh Darussalam ke Eropa, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Hamid. Delegasi ini menjadi tonggak awal dari jejak perwakilan diplomatik Nusantara di dunia internasional. Sebuah langkah luar biasa dari sebuah kerajaan maritim yang telah lama dikenal akan kebijaksanaan, kekuatan, dan pengaruh globalnya. Tengku Abdul Hamid bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang ulama dan negarawan yang disegani di Kesultanan Aceh Darussalam. Ditunjuk sebagai pemimpin delegasi diplomatik pertama ke Eropa, misi ini bukan hanya membawa nama Aceh, tapi juga semangat persaudaraan antar bangsa.
Bersama beliau, turut berlayar Laksamana Sri Muhammad, perwira tinggi Angkatan Laut yang syarat pengalaman di medan laut, serta Mir Hasan, seorang diplomat andal dari Wizarah Badlul Muluk atau Departemen Luar Negeri. Untuk mendukung komunikasi dengan pihak asing, turut pula Leonard Werner alias Pus Camis, seorang keturunan Luxembourg yang bertugas sebagai juru bahasa. Mereka semua diiringi oleh beberapa perwira dan prajurit Angkatan Laut Aceh, formasi lengkap yang mencerminkan keseriusan diplomasi Aceh. Namun, perjalanan menuju Belanda tak berjalan mulus. Di tengah samudra, kapal mereka dicegat oleh kapal perang Portugis bernama Sanjabo. Pertempuran laut pun pecah. Para perwira dan prajurit Aceh dengan gagah berani ikut bertempur. Hasilnya, kapal Portugis itu berhasil dikalahkan. Segala isi kapal dirampas dan dijadikan bagian dari perjalanan mereka menuju tanah Eropa. Akhirnya, pada tanggal 20 Juli 1602, rombongan tiba dengan selamat di pelabuhan Zeeland, Belanda. Namun, momen yang seharusnya menjadi pertemuan bersejarah dengan Pangeran Maurice berubah menjadi kisah duka. Saat itu, Pangeran Maurice sedang berada di markas militernya di kampung bernama Grave. Sementara itu, di tanah Belanda yang dingin dan asing, Tengku Abdul Hamid jatuh sakit karena pergantian cuaca yang ekstrim. Ia wafat pada tanggal 10 Agustus 1602, sebelum sempat bertatap muka dengan Pangeran Maurice. Keesokan harinya, jenazahnya dimakamkan secara terhormat di Gereja St. Peter, kota Middelburg. Pada batu nisannya tertulis kalimat dalam bahasa Latin yang penuh penghormatan, dan bila diterjemahkan berbunyi, "Di sini dimakamkan Abdul Hamid, kepala delegasi dari Sultan Alaidin Riayat Shah." Putusan untuk menemui Yang Mulia Pangeran Maurits dengan kapal Zeu, yang telah merampas kapal perang Portugis. Tutup usia 71 tahun, wafat tahun 1602. Kompeni Hindia Timur membuat peringatan dan menyerahkan surat kepercayaan serta pengakuan terhadap Republik Belanda. Meninggalnya Tengku Abdul Hamid tak menghentikan misi diplomatik tersebut. Posisi ketua delegasi kemudian diambil alih oleh Laksamana Sri Muhammad. Delegasi Aceh tetap melanjutkan tugasnya, menyerahkan surat kepercayaan dan pengakuan dari Kesultanan Aceh kepada Republik Belanda. Kisah ini adalah potret nyata dari keberanian, kehormatan, dan tekad bangsa kita untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Tengku Abdul Hamid mungkin tidak sempat melihat langsung buah dari misinya, tapi warisannya hidup hingga kini, diabadikan dalam batu nisan, tercatat dalam sejarah, dan diingat oleh generasi penerus sebagai jejak awal diplomasi Nusantara di panggung global. Setelah masa berkabung selesai atas wafatnya Tengku Abdul Hamid, misi diplomatik Aceh tak berhenti. Pada tanggal 1 September 1602, di tengah angin musim gugur yang mulai berhembus di tanah Eropa, delegasi Aceh yang kini dipimpin oleh Laksamana Sri Muhammad akhirnya diterima secara resmi oleh Pangeran Maurice di markas militernya. Dalam pertemuan bersejarah itu, Laksamana Sri Muhammad menyerahkan dua dokumen penting yang menjadi tonggak dalam sejarah diplomatik internasional, surat kepercayaan dan surat pengakuan dari Kesultanan Aceh terhadap Republik Belanda. Tak hanya itu, berbagai bingkisan yang dibawa dari tanah Aceh sebagai tanda persahabatan juga diserahkan dengan penuh hormat kepada Pangeran Maurice. Semuanya dilakukan dalam suasana yang khidmat dan penuh makna. Upacara penerimaan delegasi Aceh digelar dengan semarak. Rakyat dan pejabat Belanda menyambut dengan antusias. Dalam momen bersejarah tersebut, Aceh bukan hanya datang sebagai mitra dagang, tetapi sebagai negara sahabat yang sejajar dan terhormat. Setelah pembicaraan resmi selesai, Pangeran Maurice bahkan mengajak para utusan Aceh untuk melihat langsung hasil perjuangan Belanda dalam melawan Spanyol. Delegasi Aceh diajak meninjau kota-kota, kampung-kampung, dan medan pertempuran yang menjadi saksi perjuangan bangsa Belanda menuju kemerdekaan. Dan disinilah sejarah mencatat dengan tinta emas, Kesultanan Aceh Darussalam menjadi negara berdaulat pertama di dunia yang secara de facto dan de jure mengakui kemerdekaan Republik Belanda. Di saat bangsa-bangsa Eropa masih ragu dan takut pada kekuasaan Spanyol, Aceh tampil berani, percaya diri, dan menjalin hubungan yang setara dengan negara baru yang tengah bangkit dari penjajahan. Madu dibalas dengan tuba.
Pada tahun 1872, ketika kerajaan Belanda tengah bersiap melancarkan serangan ke Kesultanan Aceh Darussalam, seorang tokoh besar bernama Multatuli, dalam suratnya kepada Raja Belanda, mengingatkan tentang sejarah yang terlupakan. Dalam rapat di Wiesbaden, ia dengan lantang menyatakan, ketika Belanda memperjuangkan kemerdekaannya dari Spanyol, kerajaan Acehlah yang pertama mengakui Belanda sebagai satu bangsa yang merdeka. Sayangnya, kebaikan itu justru dibalas dengan kebengisan. Rupanya madu dibalas dengan tuba. Namun, sejarah mencatat pula bahwa jiwa besar rakyat Aceh tidak lekang oleh waktu. Di tahun 1978, Gubernur Aceh saat itu, A. Muzakir Walad, atas nama rakyat Aceh, menyampaikan permintaan kepada Duta Besar Belanda agar kerangka jenazah Mayor Jenderal Kohler, yang makamnya digusur dari Jakarta, dibawa dan dimakamkan kembali di tanah Aceh, tepatnya di pekuburan Peucut. Permintaan ini tentu membingungkan bagi mereka yang tidak memahami dalamnya jiwa dan prinsip masyarakat Aceh. Sebab Kohler bukanlah tokoh biasa. Ia adalah panglima agresi militer Belanda pertama ke Aceh dan tewas ketika memimpin pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman. Namun meski begitu, Aceh, dengan segala luka yang diwariskan sejarah, tetap membuka pintu untuk memakamkan kembali jenazah musuh di tanahnya. Pekuburan Peucut sendiri merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi puluhan perwira dan prajurit Belanda yang gugur dalam perang dahsyat antara Aceh dan Belanda selama puluhan tahun. Untuk merawat situs sejarah ini, dibentuklah sebuah yayasan di Belanda bernama Stichting Peucut Fonds, Yayasan Dana Peucut. Yayasan ini dipimpin oleh para perwira Belanda yang pernah bertugas di Aceh, seperti Letnan Jenderal F. van der Veen dan Kolonel J. Haji J. Brengen. Untuk menebus dosa sejarah dan menunjukkan itikat baik, Stichting Peucut Fonds juga mengambil langkah penting, membangun monumen bagi Tengku Abdul Hamid, Ketua Delegasi Kesultanan Aceh Darussalam yang meninggal dunia di Middelburg pada 10 Agustus 1602. Monumen itu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1978 oleh Pangeran Bernhard, suami Ratu Juliana, atas nama Kerajaan Belanda. Sebuah batu marmer dipasang di monumen tersebut dengan tulisan dalam bahasa Belanda yang mengenang jasa-jasa Abdul Hamid, duta besar pertama dari Aceh yang menginjakkan kaki di negeri Belanda. Kenangan kepada Abdul Hamid, ketua perutusan Aceh yang diutus oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Lillahi fil Alam kepada Pangeran Maurits yang berangkat dengan kapal-kapal Zeeland de Zeelandia dan Langhebarke. Beliau meninggal dalam usia 71 tahun dimakamkan dalam gereja tua di Middelburg. Yayasan Dana Peucut yang membuat monumen ini pada tanggal 24 Oktober 1978. Makna Monumen Abdul Hamid. Monumen ini bukan sekadar tugu batu. Ia adalah simbol pengakuan atas sejarah diplomatik bangsa Indonesia yang sering terabaikan. Seperti yang diutarakan oleh Duta Besar RI untuk Belanda, Drs Garnawan Dharmaputra, dalam pidato sambutannya. Bagi bangsa Indonesia tentu dianggap sangat penting, karena Tengku Abdul Hamid adalah Duta Besar bangsa Indonesia yang pertama memimpin misi diplomatik di negeri Belanda. Beliau dan para anggota perutusan lainnya merupakan pelopor pembentukan perwakilan Republik Indonesia sekarang ini di Belanda. Tak heran, bagi bangsa Belanda sendiri, peristiwa ini pun dianggap sangat penting, sehingga peresmiannya dilakukan oleh anggota kerajaan langsung, bukan sekadar pejabat lokal seperti wali kota. Hari ini, peristiwa peresmian Monumen Abdul Hamid yang berlangsung pada 24 Oktober 1978 di Middelburg, patut kita kenang dan sebarkan kepada seluruh anak bangsa. Bahwa dalam sejarah hubungan antar bangsa, Aceh, dan Indonesia, pernah menunjukkan jiwa besar dan kemurahan hati yang luar biasa. Sebuah pelajaran penting bahwa meski pernah terluka, bangsa yang besar tetap mampu memberi maaf dan mengingat kebaikan. Sebab sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang cara kita memilih untuk melangkah ke depan. Ketika sejarah disampaikan dengan jujur, kita tidak hanya mengenang masa lalu, kita belajar siapa diri kita sebenarnya. Tengku Abdul Hamid mungkin telah tiada, tapi langkahnya adalah cikal bakal diplomasi Nusantara. Dari pelabuhan Aceh ke aula militer Belanda, kisah ini menunjukkan bahwa bangsa kita punya martabat, visi, dan keberanian untuk berdiri sejajar di panggung dunia.
Maka, mari terus hidupkan kisah ini, ceritakan kembali pada generasi selanjutnya, agar mereka tahu, kita bukan bangsa kecil yang hanya menerima sejarah, tapi juga bangsa besar yang ikut membentuknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.